lu ngedenger ini gak katanya, suara yang ketawa katanya. Banyak banget itu suara-suara yang manggil. Padahal itu posisi. Ya macem-macem lah. Dia ngelihat inilah, kata dia, ngelihat kayak anak kecil lah, kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi barengan sama gua Chris dan gua Ucup di Kata Mereka. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang bakal ceritain pengalaman misterinya selama naik gunung. Ya, naik gunung. Jadi memang kegiatan yang satu ini itu salah satu kegiatan yang paling sering bersentuhan dengan dunia mistis ya. Dunia mistis. Karena memang biasanya naik gunung itu tempatnya ya gitulah, jarang manusia lembab gitu. Karena kan banyak juga orang yang bilang ya kalau misalnya di gunung tuh tempatnya jin, ya, kayak gitulah. Buangan kayak gitu. Karena bahkan banyak tempat-tempat yang dikeramatkan. Dan juga buat teman-teman nih yang pingin jadi narasumber, kayak kemarin ada Teh Rizka. Ada Teh Rizka. Terus juga kayak kali ini ada Mas siapa? Mas Faris. Mas Faris. Mas Faris. Bisa hubungi admin kita di bawah. Bisa langsung. Atau juga mau produk yang mau kasih kita sponsor, boleh juga. Hubungi admin kita di bawah. Betul. Kebetulan juga mejanya belum ada. Belum ada lagi mejanya karena cirengnya udah habis. Cirengnya kita udah makin habis. rajin kontennya, Mas. Bener. Gitu. Oke. Langsung aja nih kita kenalin. Langsung aja kita kenalin. Ya, halo, Mas Faris. Nama saya Faris Khalid Ginaldi. Saya emang hobi mendaki gunung juga, sama ya suka hobi-hobi kayak gitulah, ibaratnya naik gunung. Tapi gitu. kelihatan sih dari tampangnya udah anak gunung banget. Anak gunung banget ya, anak gunung dari banget. rambutnya udah luar biasa ini. Apa kabar Mas Faris? Baik, alhamdulillah sehat. Berarti dalam perjalanan ke sini tadi sehat-sehat aja ya? Sehat. Berarti kita sekarang mau ceritain pengalaman tentang naik gunung. Oke, tanya dong. Siap. Mas Faris. Ya. Mas Faris ini itu pengalaman di Gunung Pangrango tuh awalnya seperti apa? Kalau kita lebih boleh jelasnya sih awalnya itu kan awalnya emang lagi pertama pertama buat naik gunung tuh kan awalnya lagi ngopi doang kan sama anak kampus gitu kan. Oh, ini cerita rencananya. Ya, rencananya kayak gitu kan. Ada bahas-bahas kayak gitulah. Ya udah, setelah ngomongin kayak gitu ada yang nyeletuk kan, naik gunung yuk katanya ke Pangrango. Udah kan tuh diagendakan kan tanggal-tanggalnya. Ya udah tuh digas kan tuh, terus langsung daftar kan simaksi kayak gitunya. Pangrango berempat tuh. Ada inisial aja kali ya? Boleh. Inisial aja nggak apa-apa. Ada namanya, ada P, terus ada C sama ada F. Naik itu kan berempat. Kan naik tuh ditentuin jadwalnya, udah kayak gitu. Ya udah, setelah mau H-1 itu kan kita pasti beli logistik segala macem kayak gitu kan. Udah tuh packing naik, nggak ada apa-apa sih di perjalanan buat kesana, nggak ada apa-apa. Dari kosan itu sampai ke base camp itu nggak ada apa-apa, aman lah, semuanya lancar aja. Cuman pas udah packing udah tinggal naik tuh kan, naik biasa. Nah, itu tapi tuh bentar dulu nih. ya, Ini kan lu udah pernah naik gunung? Jujur belum sih. Sama, gue juga belum pernah. Oke. Boleh dijelasin nggak nih? Tadi kan ada prosesnya. ya Ketika pendaftaran dan segala macam, boleh diceritain nggak prosesnya itu, pendaftaran kayak gimana, apa kayak gimana? kalau pendaftaran sih kalau buat gunung gede kayak gitu sama Pangrango itu Hampir sama. online sih, online. Oh, online. Udah online. Jadi Waktu tinggal itu naik tahun berapa? kuliah di semester berapa ya? 2019 kalau nggak salah ya, 2020-an lah ya, tahun segituan. Online tuh bikin simaksinya, cuman udah online nanti paling kesehatannya doang langsung di sana. Oh, itu langsung ke balainya. ngisi data lah ya ibaratnya. Ya, ngisi data. Namanya siapa, kayak Namanya gitu. siapa. Nanti ketika mau besoknya mau naik, baru tes kesehatan. Tes kesehatan di lokasi. Di lokasi, di balainya udah ada di situ. Tinggal cek kesehatan, misalnya udah aman semua, barulah boleh daki kayak gitu. Kalau misalnya atau enggaknya ya. Kalau misalnya nggak layak, disuruh turun lagi. Ya paling ya disuruh jangan naik lah ibaratnya.
Biasanya kan kalau ada tuh yang suka jarang tidur tuh buat ngedaki-daki kayak gitu kan. Oh, itu nggak turun boleh dulu. sebenarnya. Iya, sebenarnya. Cuman kalau emang udah badannya fit sih nggak apa-apa. Tapi tensi Tensi kayak gitu. Itu ceknya itu seperti apa? Tensi, terus Tensi sama kayak berat badannya, terus apa namanya? Tinggi, Postur ya badan, tinggi ya, kayak gitu. Terus tanya begadang apa enggaknya, ditanya-tanya gitu. Setelah udah kesehatan, baru nanti masuk ke pintu rimbanya buat ngasih simaksinya. oh. pendaftaran online itu. Ya dikasihin ke semuanya, nanti dicek-cek lagi sama pihak sananya. Jadi jangan pakai calo ya. Ya. Jangan pakai calo tuh teman-teman, jangan pakai calo. Masa? Ada calonnya. Ya, gue tahu. Coba aja. Ada calonya emang. Banyak sih calon. Banyak kan, banyak calonya. Jadi jangan pakai calo, ingat. Jadi kalau misalnya mau naik gunung, pesannya apa nih? Jangan pakai calo pertama. Ya, hati aturan aja yang Hati aturan aja kayak gitu ya. Pokoknya siapin badan sama ya fit lah pokoknya. fit sama pengalaman juga. pengalaman naik gunung sama apa bekal tuh kalau misalnya ini. Logistik Oh, kayak logistik, sebutnya logistik. Logistik kayak gitu. Lanjut tadi kan ceritanya itu dari pertama berangkat dari sampai ke base camp itu nggak ada apa-apa. Aman semua, aman. Udah nyampe base camp kan kita packing tuh segala macam alat-alat semuanya udah pada lengkap, pribadi semuanya udah lengkap. Ya udah kita langsung ke bagian itunya, balainya buat nginiin surat-surat ininya simaksinya ngasih. Bahwa apa layak atau tidaknya untuk jalan Ya, trekking lah gitu ya. Udah gitu nanti paling sama orang balai ditanya ada yang buat tisu basah kayak gitu kan. Tisu basah itu kalau di gunung nggak boleh tuh, dilarang juga soalnya kan dia susah diurai. Susah diurai nggak boleh. Tisu basah paling tisu-tisu yang biasa kayak gitu doang sih. Ketika udah dicek udah aman semua ya udah kita langsung naik. Cuma pas naik ya biasa aja, nggak ada kendala apa-apa, nggak ada yang aneh-aneh lah. Oh, berapa pos tuh? Kalau saya kan lewat ini ya, lewat Cibodas. Cibodas itu 4 apa 5 ya? Lupa 5 kayaknya kalau nggak salah. Ya 5 pos lah ya. Jalan tuh biasa, ngelewatin jalur-jalur ya, pos-pos kayak gitu biasa. Ya kan naik itu kan jam berapa ya, jam setelah zuhur itu naik biasa, jalan pelan-pelan biasa, santai, ketawa-ketawa, ngobrol di jalan biasa, nggak ada apa-apa sampai pos terakhir itu pos buat apa ya, buat ke bagian puncaknya, mau ke puncak gede atau puncak Pangrango, bagian itunya lah, bagian titik akhirnya mau kemana tujuannya tuh di situ. Sekitaran jam setelah asar lah nyampe situ, nyampe itu kandang badak. Mas Faris ya? Ya. Mas Faris ini tadi naik berarti 4 orang. 4 orang. Awal mula daki ini jam Setelah zuhur aja. setelah zuhur. Jam 1 lah ya, jam 1. Habis setelah zuhur baru naik lah ya. Ya naik. Gitu. Kayak gitu. Nah itu asar nyampe sana apa tuh kira-kira tuh? Sampai sana pas nyampe kandang badak itu makan dulu dulu isi perut kayak gitu, ngopi segala macem tuh. Masih nggak ada apa-apa sih, nggak ada kendala apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, ya udah ngopi. Habis itu jalan habis setelah makan kayak gitu, jalan itu jam 4:30-an dari kandang badak itu buat ke Gunung Pangrango puncaknya. Nah udah naik tuh berempat di jalan, pelan-pelan santai jalannya kan, gak ada apa-apa juga sih. Cuman teman tuh pernah ada pas naik tuh, pas udah mau masuk ke maghrib tuh 5:30 tuh, pas jalan menuju puncak, kayak ada yang ngedenger gitu sama wangi-wangian gitulah, kayak wangi-wangi apa, dupa, melati kayak gitu tuh di Pangrango pas jalurnya kan emang sempit gitu ya. Kayak masih ada apa ilalang lah di ininya, udah jarang kelihatan gitu jalurnya kan, beda sama Gunung Gede. Kalau Gunung Gede kan udah jelas tuh jalurnya. Kalau Pangrango sih jarang yang ada ke Pangrango gitu orang-orang. Jadi lebih ke Gunung Gede ya, jadi jalurnya masih banyak tumbuh-tumbuhan lah, jadi cuman susah kelihatan gitu jalurnya. Berarti memang jarang orang yang naik ke Pangrango sebelumnya ya. Dan tadi kan ada ngedenger. Nah, ini yang ngedenger apa nih? Itu banyak ya. Kalau temen ngedenger kayak suara manggil gitu. Kayak manggil.
gak tahu kayak manggil apa gitu kata dia kan kata teman. Ada yang ngerasa nggak temennya dipanggil gitu? Iya, yang ada temen doang cuma satu orang itu. Satu orang pas turun itu juga sih ceritanya. Oke. Nah nanti udah sebelumnya memang udah dikasih tahu nggak pantangan apa yang harus nggak boleh dilakuin gitu? Kalau di Gunung Pangrango sih kalau kayak gitu nggak ada pantangannya ya kalau buat naik kayak gitu. Cuman kesehatan doang sih sebenarnya kalau di Pangrango itu ya. Siap, gitu. Artinya tadi dari awal sampai akhir tidak ada hal-hal yang terlalu aneh lah. Gitu. Iya. Nah, bermalam di sana 1 malam? 2 hari 1 malam sih. 2 hari 1 malam. Udah kan tuh jalan tuh kayak udah mau masuk maghrib kan teman nggak denger tuh, cuman nggak bilang kan. Udah jalan. Pertengahan jalan tuh nggak denger ada yang suara azan. Ya kan? Ini pas naik nih? Pas naik, ada suara azan kan. Emang itu udah ngelewatin jam 6 lewat lah, ada yang azan kan. Terus ya, kok ada yang azan ya? Padahal kan kita doang gitu kan yang yang naik tuh rombongannya kan. Naik, kok ada suara azan kan. Terus kata saya, orang bukan. Kata saya kan, orang bukan. Ya jawab kan. Terus jalan lagi tuh pelan-pelan. Di ini lagi kan, saya teriakin lagi, orang bukan. Oh itu teriak? Ya, saya teriak kan. Mas Paris teriak. Orang bukan. Denger aja, karena curiga mungkin kan. Iya. Aja nih cuma berempat. Soalnya rombongan saya doang yang naik kan. Kalau yang ngecamp di sana tuh yang di Mandalawangi. Jadi Pangrango itu kan puncak dulu, baru Mandalawangi. Jadi kita lewatin puncak baru Mandalawangi. Nah kita tempat campnya di situ. Gitu. Jadi pada saat itu memang tidak ada rombongan lain dan memang rombongan Mas Faris saja. Ya. Ketika mendengar suara azan, Mas Faris langsung teriak. Ya. Ini orang bukan? Curiga kali mungkin. Ya. Orang bener orang bukan sih gitu yang ngajak gitu ya. Udah kan tuh jalan, saya deketin. Wah kok makin dekat suaranya kan katanya. Pas udah nyampe tanjakan ke kiri itu. Oh ternyata ada orang bang, satu dia lagi ngedaki sendirian tuh, gelap banget sendirian. Saya, bang sendirian, saya, ya sendirian. Oh berani banget, saya kan. Kok azan kenapa? Gitu. Enggak bang, gua ngedenger yang aneh-aneh aja. Tadi makanya gua azan juga biar gua agak nggak takut juga kan kalau sendirian, kata dia gitu kan. Oh ya udah tuh bang, kalau daki bareng aja yuk ke atas, kita ngecamp di Mandalawangi, ya kan. Ya udah emang udah dirinten dah bang. Ya karena dia capek juga kan, nggak ada temennya takut, dia azan kan di situ. Nah, ya udah ayo bang katanya. Dia kemas kan tuh, kemas tenda lah, segala macem. Udah, tapi saya berhenti dulu, rehat dulu di situ kan, makan dulu, ngerokok dulu, ngopi dulu. Malam tuh jam berapa udah maghrib lah posisinya, jam 6 lebih. Ya maghrib aja kalau di perkotaan udah gelap. Itu gelap banget. Apalagi di hutan ya. So, cuacanya emang serem sih Pangrango itu jalurnya. Emang dikasih nanjak juga kan posisinya. Emang udah cuacanya udah mencekam lah, serem banget di Pangrango. Udah kan tuh, udah selesai itu jalan lagi cerita kan. Kata gua lu kenapa azan kan? Ya gue takut ngedenger suara yang aneh-aneh, terus ada suara kaki yang jalan lah ngedaki katanya teh. Ya ada kayak suara. Iya tapak kaki lah yang jalan kayak gitu, pendaki lain katanya. Padahal nggak ada siapapun. Nggak ada posisinya, jadi gue doang sama dia tuh, ya kan? Udah tuh. Oh yaudah bang, nanti di sana kita ngecamp aja bareng di Mandalawangi biar enak kan. Udah kan jalan nyampe lah di Mandalawangi kan. Kalau naik sih ceritanya cuma kayak gitu doang, nggak ada yang mistis lebih banget kan, cuman kayak gitu doang tuh. Udah ngecamp tuh, ya udah ngopi bareng kan. Selama ngecamp ada keanehan nggak? Semalam itu melewati di Mandalawangi. Kalau pas di Mandalawanginya sih nggak ada kendala apa-apa. Dan nggak ada yang aneh apa-apa. Nggak ada yang aneh-aneh. Gak ada, aman lah semuanya kalau buat di Mandalawangi ya. Kayak gitu ya, cuman ngopi-ngopi doang, kayak gitu doang, canda-canda, ngobrolin.
kayak gitu kan, di pas di jalurnya kayak gitu diceritain kan di situ tuh, ceritain sharing-sharing. Tapi emang kata yang satu orang itu kan emang dia cerita juga kayak gitu, emang apa ya gitu, banyak gangguan kata dia sendiri tuh kalau naik di Laut Pangrango katanya. Banyak suara-suara lah kata dia, banyak macem-macem lah kata dia. Banyak katanya ada ngedenger suara kuda katanya. Ada suara kuda. Katanya. Saya nggak percaya kan kalau yang kayak gitu kan. Ya udah di situ ya sambil ngobrol sambil ngopi. Udah di situ posisinya jam berapa ya, kita sampai Mandalwangi itu sekitaran jam 7-an lah. Ya nyampe ke Mandalwangi jam 7. Kayak gitu bangun tenda lagi, ngobrol kayak gitu udah. Cuman ya udah tidur tuh di situ, udah capek banget kan, jalurnya udah ini, ya udah tidur. Oke. Baru besok paginya ada yang ke puncak dulu tuh, pagi-pagi ke puncak. Pangrangonya tinggal naik. Jadi tenda ditinggal kayak gitu, naik. Udah gitu ya udah turun lagi ke Mandalwangi, packing, baru turun. Nah setelah turun ini nih yang lumayan ada cerita-cerita horornya. Nah, mengalami gangguan gitu. Ada pengalaman mistiknya kan pas turun. Nah ini pas turun ini jadi turun mulainya jam berapa nih? Kan kalau saya kan sama anak-anak itu santai ya, cuman yang satu orang ini duluan dia bang, ya, karena tadi dia berangkatnya bareng setelah ketemu dia dengar ada yang aneh-aneh tadi, akhirnya dia turun duluan. Dia kan ikut dulu nih ke Mandalwangi, cuman pas besok paginya dia duluan, saya ke puncak, dia duluan turun. Saya kan ke puncaknya itu jam berapa? Jam 9 pagi. Cuma pengen foto-foto doang kayak gitu kan sama temen-temen. Cuman yang satu orang ini turun. Udah tuh foto-foto cuman sampai jam nggak lama sih, cuman jam 10-an, sejam lah. Sejam sampai jam setengah 11 tuh. Sampai di puncaknya, turun lagi ke Mandalwangi itu. Packing sama makan dulu, makan siang lah buat mau turun kan. Sambil ngopi-ngopi, terus kata temen, "Udah turunnya santai aja," katanya kan. "Slow ini deh," katanya, "turunnya cepet ini," katanya. Ya udah tuh ngopi-ngopi kan tuh biasa ngobrol canda-canda kayak gitu di Mandalwangi. Itu cuman kita doang yang camp di Mandalwangi, cuman pas kita ke puncak emang rame. Jadi orang-orang tuh ngecampnya di kandang badak itu. Nah jadi tendanya disimpan di situ, dia naik gak bawa apa-apa, cuma bawa minum doang kayak gitu. Jadi ramenya di puncak Pangrangonya doang. Kalau Mandalwangi cuman rombongan saya doang di situ yang camp. Udah kan tuh kita itu turun setelah makan siang, jam berapa ya, packing tuh jam 1 lah. Jam 1 kita udah siap-siap turun dari Mandalwangi. Udah kan tuh packing buat turun, semuanya sampah dibawa-bawain tuh. Udah siap, berdoa tuh biar selamat juga. Udah turun dan sekitaran jam 1 tuh, pelan-pelan bang. Jam 1 siang? Iya jam 1 siang, pelan-pelan. Naik tuh ke puncak Pangrango. Break dulu kan, berhenti lagi, ngerokok dulu. Santai kan, kata, udahlah santai aja jalannya, kata dia. Udah santai, ngerokok dulu, ngopi dulu kan. Terus sekitaran jam 2 tuh baru lanjut lagi, turun. Kan emang jalurnya lumayan ya, jadi dari Pangrang ini kan puncak Pangrangonya nih, ada kayak gapura gitu, jalan terus turunan di situ emang kayak ada pohon-pohon lah lebat lumayan kan. Pangrango itu nggak beda sama Gunung Gede kan, puncaknya cuman ya ngelihatnya cuman gitu doang, nggak kayak Gede tuh luas. Jadi kalau Pangrango itu kehalangan sama pohon-pohon kan. Dia turun pelan-pelan kan, berempat kan, turun pelan-pelan. Gak ada tuh yang aneh-aneh, belum ada bang. Udah kan tuh, jalan tuh pelan-pelan kan. Turun dari puncak Pangrango pelan-pelan. Gak ada tuh, hal-hal yang aneh belum ada. Udah turun. Udah lumayan agak jauh turun, udah ngelewatin akar-akar. Turun. Jadi teman saya ini saya nih di belakang.
bertiga, terus yang terakhir teman saya duluan tuh kan, jalan duluan aja. Saya nyari jalur cepet yuk, saya bilang gitu kan, biar cepet nyampainya ke kandang badak. Nah, itu tiba-tiba terbesit aja tuh. Teman saya 2 orang itu kan agak duluan tuh, ya kan agak jauh lah lumayan, agak jauh. Cuman kan saya bilang ke teman saya, biar turunnya cepet, nyari jalur alternatif yuk, saya bilang gitu kan. Saya, ayo kalau misalnya ada jalur yang benar-benar bisa cepet mah ya udah katanya, kan. Nah saya turun, di situ ada posisinya ada jalan bang di kiri, kecil banget itu mah, kecil. Setapak atau memang nggak ada jalan terus kalian buka jalur sendiri? Jadi kayak ada bekas jalur gitu. Oh ada bekas jalur. Kayak ada ya kayak ada bekas jalur lah ibaratnya, ya kan. Ya, udahlah lewat sini yuk kata saya, ajak temen kan. Serius lu? Ya ini bisa, paling juga turun lewat situ tuh deket kata saya kan gitu. Udah ayo, saya turun set. Oh makin sini makin jadi makin gelap gitu. Padahal posisinya siang waktu itu ya. Iya siang, di situ jam berapa ya? Jam 3 lah, jam 3-an ya. Jam 3-an tuh. Terang lah kalau terang. Iya, ya. Cuman kan kalau di sana ya kabut juga kan tuh. Oh iya kabut. Jadi agak gelap tuh, kabut. Saya kok jalurnya jadi kayak gini banget, kecil terus gak ada tapak sama sekali tuh, udah jarang dilewatin mungkin, tapi saya nggak tahu tuh jalur apa bukan kan. Cuman di situ ada pita doang, pita warna kuning kalau masalahnya di pohon-pohon tuh, setiap pohon. Nah, kata teman saya, udah ikutin aja pita yang kuning katanya kan, nanti juga pasti nyampe katanya. Udah kan saya ikutin, kok ini batang pohon kan, batang pohon. Pitanya habis. Pitanya di situ habis tuh di situ. Ada pita warna kuning sama warna merah tuh di situ nyampur tuh, jadi kan bingung tuh. Iya. Lewat mana kan? Terus di situ juga ada akar yang udah runtuh kayak gitu kan. Ketutupan. Bener-bener ya jalur orang ya. Iya kayaknya. Kan kata saya. Udah sama temen nakut-nakutin juga kan. Kayak lu ngedenger ini gak? Katanya suara yang ketawa katanya. Suara ketawa denger kata gue, nggak denger sama sekali. Tapi temen ngedenger? Ngedenger, saya cuma nyium bau doang, bau kayak dupa kayak gitu tuh. Dupa ya melati ya di situ. Udah kan tuh, udah jangan ngomongin kayak gini saya bilang, karena memang lagi di gunung juga. iya, ya serem juga kan di situ, posisinya cuma berdua kan. Kan saya bakal cepet tuh jalur kan, taunya malah. Kok cuma berdua, tadi kan berempat? Temen lewat jalur yang duluan biasa. Oh, jadi pisah. Jalur ya biar cepet turun lah ibaratnya. Niatnya biar cepet nyampe ke kandang badak kayak gitu. Udah kan tuh. Nah, terus ini gimana saya bilang? Udahlah lanjut aja. Lihat-lihat pita katanya. Udah kan tuh, lihat pita, kata ya udah deh, ya udah lu depan deh gitu, lu depan tuh lu lihat buka jalur kata gua, coba lu lihat tuh pita-pitanya katanya, apa tahu kan ini. Udah kan tuh akhirnya ngelewatin batang pohon, di situ kayak ada pita lagi tuh warna kuning kalau nggak salah. Oh beda pita lagi nih? Iya, jadi pitanya tuh ada banyak bang, kayak ada warna merah sama kayak ada plastik yang hitam putih tuh. Oh, nah iya yang kayak gitu. Belang itu. Yang belang tuh di situ. Udah kan tuh jalan. Cuman temen malah ngomongnya enggak lagi kan di situ. Saya bilang, udah jangan ngomongin kayak gitu-gitu. Saya bilang, udah hirauin aja kalau denger apa-apa kan. Udah tuh jalan kan biasa, temen buka jalur lagi. Cuman saya kalau yang pas lewat situ kayak ngelihat sekelibat doang. Itu yang dilihat apa tuh? Bayangan apa? Putih sih, putih. Oh, putih. Kayak putih. Bayangan putih ngelewat aja. Jadi kayak di pinggiran gitu tuh, di pinggiran mata tuh kayak kelihatan gitu lewat. Cuman ya udahlah, saya hirauin aja gitu. Tapi rasa penasaran dan takut tuh ada pasti. Campur aduk itu. Oh iya, campur aduk ya. Sempet pengen balik lagi. Jauh juga nanjak lagi kan. Jalurnya.
Iya, sempet pengen balik lagi karena beda suasananya sih di situ. Kalau yang saya rasain waktu itu naik, beda suasananya, udah mah kabut, gelap kan, pohon-pohon, kayak gitu. Temen juga malah nakut-nakutin kan. Maksudnya ya udah gitu kan. Udah jalan lagi tuh temen, pelan-pelan berhenti. Ini kemana ya kata dia. Bener gak jalurnya? Gue takut nyasar kata dia. Udah tuh istirahat dulu aja, break dulu kan, break dulu tuh, ngerokok dulu aja, ngerokok kan, ngerokok, teman lagi kan, ngedenger lagi suara-suara kayak gitu, malah diomongin kan, ya, suara-suara ketawa tadi itu. Udah jangan dengerin kata gue, udah biasa aja kata gue, slow aja, pelan-pelan gue bilang gitu. Saya juga kan jadi takut tuh, jadi pikirannya kemana-mana kan. Jadi udah sama tadi ngeliat itu ya sekelebat putih itu tadi pasti ya. Soalnya pasti kan kalau yang gitu-gitu pasti ada lah yang yang ngelihat kayak gitu malah sekelibatan atau kayak gimana kan. Cuman saya juga udahlah katanya, udah slow dulu, istirahat dulu, mungkin capek kali kan. Dia minum dulu, istirahat dulu kan, minum sambil ngerokok pelan-pelan. Udah habis di situ ya udah lanjut lagi gak kata saya. Iya lanjut katanya. Pelan-pelan ya lanjut gitu kan. Cuman pas di jalan tuh emang rasanya aneh juga kan, banyak banget itu suara-suara yang manggil. Padahal itu posisinya masih jam sekitar jam berapa? Jam 4 kalau nggak salah, jam 4:30-an kalau nggak salah posisinya tuh. Itu manggil-manggil nama apa manggil-manggil? Kayak hey gitu, hai gitu. Oh. Sini gitu tuh. Kayak manggil gitu. Cuman saya hirauin kan, karena takut juga kan kayak gitu, takutnya malah yang aneh-aneh kan. Ya aja saya fokus aja. Ya fokus jalan aja lah. Sama jalan. Udah kan tuh. Jalan katanya. Jam berapa saya bilang kan? Jam 4:30 katanya. Kok lama banget sih nggak nyampe kan? Ya udah nggak apa-apa, ini pelan-pelan aja pasti nyampe, ikutin aja pita kuning katanya. Itu emang udah ilalang doang gitu bang jalurnya, emang udah jarang dilewatin atau nggak tahu. Lewat. Iya emang dilarang juga kan, bisa jadi tuh jalur lama atau kayak gimana yang dilarang kayak gitu. Soalnya itu mah udah serem banget cuacanya. Iya mungkin pita kuning itu juga sebagai tanda peringatan. Bisa jadi. Atau mungkin di situ dulu ada yang pernah ada kejadian apa gitu. Ya, bisa jadi. Daki hilang atau gimana kan kita nggak tahu ya. Nah, terus gimana tuh akhirnya tuh? Udah kan tuh jalan tuh pelan-pelan. Kebanyakan sih temen yang ngerasain kayak yang ya macem-macem lah. Ya ngelihat inilah kata dia, ngelihat kayak anak kecil lah kata dia. Oh ada anak kecil. Iya kata dia. Saya kan nggak tahu tuh kan. Ngelihat anak kecil lah, terus suara-suara yang manggil kayak manggil gitu nama kan. Dia atau? Ya kayak gitu yang ngajak, hei sini, kutu gitu-gitulah ibaratnya. Iya. Paling intinya sih gitu kan kata temen tuh. Ya udah kan pelan-pelan jalan aja. Saya, oh ini nggak nyampe kan kata saya. Terus kata temen, yaudah break lagi aja bentar lagi kata dia, baru jam 5 kata dia, break lagi aja kata dia. Udah break lagi, ngerokok lagi kan tuh pelan-pelan sambil ceritalah kata, sambil kalau misalnya ada apa-apa gimana katanya kan, misalnya ada apa-apa satu orang turun atau gimana, apa diem aja di sini stay nunggu ini katanya, nunggu temen ya kan, temen yang duluan ya kan. Kata saya, ya udahlah lanjut aja pelan-pelan, saya kan pelan-pelan, siapa tahu kan bentar lagi nyampe kan, nggak tahu kan. Ya udah tuh jalan lagi aja. Akhirnya ya pas jalan itu tiba-tiba tuh keluarnya di kandang badak, cuman di rumah gitu, di belakang rumah kosong gitu, bangunan kosong kan muncul tuh di belakang di situ. Di belakang kandang badak itu kan kayak ada rumah tuh, rumah kosong kayak gitu. Nah di belakangnya tuh, di belakang rumah situ munculnya di situ. Pas muncul saya bilang, kok jadi di belakang sini munculnya, bukan di atas, bukan di jalur pas naiknya. Kan kalau yang naik itu kan nyabang gini tuh. Iya. Ada Gunung Gede, ada Pangrango. Nah seharusnya kan lewat situ tuh, sesuai naik sama turun tuh di situ. Cuman kok saya lewat sini turunnya kan.
ada yang aneh kan maksudnya tuh. Apakah emang jalur lama atau enggak kan? Situ saya mikir cerita ke temen, kok malah lewat sini ya turunnya katanya teh. Kata dia, lu sih so tau katanya malah nyari-nyari jalur yang kayak gitu katanya biar cepet kayak gitu. Jadi kan turunnya lewat sini udah mah naik lewat sini. Iya, udah mah serem juga, ada yang aneh-aneh juga. Gue udah takut, udah ngeri kan katanya. Gue ngerinya kesasar atau kayak gimana. Ya udahlah, yang untungnya alhamdulillah masih nyampe kan. Masih nyampe. Dan akhirnya di situ ketemu sama teman yang dua lagi tadi. Iya, temen lagi di kayak ada WC gitu. Di kamar mandi situ lagi ngambil air kan, nungguin juga buat masak gitu kan. Akhirnya temu dipanggil lah kan. Woi, sini. Lu kemana aja lama-lama turun katanya. Saya bilang, gua pas lu duluan gua lewat kiri, kirain gua jalur alternatif kan. Taunya malah jadi hal yang aneh-aneh aja gitu kan. Nyasar. Akhirnya malah jauh mentalnya dia. Jauhnya malah mental jauh. Lu atuh ngapain lu situ? Terus kata teman, emang jalurnya gimana? Serem dah kata gue. Nanti aja ceritanya di bawah, gue bilang gitu kan. Belum berani cerita waktu itu. Belum masih serem kan. Posisinya jam berapa? Setengah 6 tuh di kandang badak. Istirahat juga kan buat lanjut turun. Makan dulu kayak gitu kan. Udah aja. Terus di situ turun kan tuh. Habis makan turun jam setengah 7 ya turun. Nggak berani tuh di situ cerita yang kayak gitu-gitu, belum berani tuh. Belum berani ya. Udah turun. Nah, pas turun itu ya udah rempet terus. Cuman ada satu tuh yang pas pokoknya ada kandang badak lurus itu kan jalurnya emang lumayan kebuka. Cuman di sini ada semak-semak gitu. Kalian posisinya kan setengah 7 tuh. Saya kayak ada lari gitu kan gitu di pinggir mata lah ngelihat kayak gitu, kayak ada yang lari, suara lari gitu. Suara orang lagi gitu. Iya, tapi kena daun-daun tuh. Kayak kayak gitu. Gue bilang, apaan ya? Gue nggak berani nengok kan. Udah aja biasa aja lah jalan kan biasa aja. Aku masih ngikutin kan. Diikutin. Iya, diikutin. Udah. Apaan ya gue bilang. Dalam pikiran tuh apaan ini ya kata. Alhamdulillah hirauin aja kan. Nah, kalau binatang nggak mungkin juga ya? Ya nggak tahu tuh 50-50 tuh itu. Karena kalau binatang mungkin ada suaranya. Kalau binatang mungkin dia kan namanya binatang kan kadang-kadang di bawah nih, kayak babi hutan gitu kan. Itu beda suaranya dari babi hutan kan. Kayak orang lari aja gitu. Oh kayak orang lari berarti kayak orang lari gitu ya. Kenal lah kalau orang lari suaranya. Iya. Cuman takutnya yang anak kecil yang pasti yang ketemu itu yang pas di jalur itu. Takutnya itu kan. Yang di jalurnya takutnya udahlah saya mikir ya udahlah jangan mikir yang aneh-aneh lah. Udah jalan aja biasa kan, masih ngikutin juga, masih suara gitulah, suara pohon-pohon yang dibabat gitu sambil lari tuh kayak gitu suaranya. Saya apaan ya, belum berani ngeliat juga kan, cuman udahlah jalan aja lah, udah biasain aja deh, nggak usah ngeliat apa-apa. Nggak berusaha nyet. Waktu itu bawa senter nggak? Bawa headlamp. Ya. Cuman redup juga yang gue redup headlampnya, jadi agak lumayan gak kelihatan. Remang-remang gitu. Lumayan. Jadi akhirnya lo memutuskan untuk jalan aja udah biasa gitu, tanpa menghiraukan apa suara apapun yang ada di samping-samping lo itu ya. Yang gue rasain sih pas naik sih gitu, horor-horornya belum pernah ngewujudin pas ngeliat misalnya kuntilanak gitu, enggak. Dia cuman samar-samar doang, belum pernah ngeliat buat munculin banget lah gitu, wujudin banget belum pernah. Serem juga. Tapi ini ceritanya nih akhirnya lu turun dengan selamat. Alhamdulillah selamat. Lu turun dengan selamat, terus apa yang diceritain temen lu ini tadi? Ya kalau temen gua banyak bang ceritanya kayak yang tadi tuh dia ngelihat sosok apa? Yang pas di jalur nyasar tadi. Yang anak kecil. Terus sama kayak bayangan-bayangan kata dia putih, terus kayak gitu ada suara ketawa kayak gitu kan. Terus di carrielnya agak berat. Di carriel ada yang nunggang. Iya. Oh gitu.
Terus di sininya panas nih, di leher sininya panas kata dia, di kuping kata. Kayak ada yang ikut. Iya. Saya, wah serius lo? Serius. Cuman gue nggak berani ngomong, gue takut aja. Maksudnya takut jadi dua-duanya takut. Iya. Ya kan, gue makanya ngomong ke lu cuman ada suara doang, denger apa enggak katanya kan gitu. Kata dia. Akhirnya dia berani cerita itu ketika udah sampai turun di bawah. Iya, gitu kan. Cuman pas yang kesasar itu emang dia ngomong juga sih, ngomongnya cuman nggak cuman lu ngedenger gak suara-suara gitu, cuman gitu doang. Maksudnya takutnya gua ngedenger juga kan. Gua ngedenger kata gua. Udah. Oh ya udah kata dia, udah jalan lagi itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang selamat ya. Selamat. Ya itu doang sih ininya apa. Seremnya mitos-mitos horor-horornya di Gunung Gede itu Pangrango tuh gitu. Berarti jangan sampai lah ngalamin yang kayak hilang atau kesasar berbulan-bulan gitu ya. Tapi kapok gak buat naik gunung? Enggak sih, kalau naik gunung enggak. Tapi nanti kalau misalnya ini dia boleh ceritain lagi dong. Siapa tahu dia nanti ya kita bukan ngedoain ya, tapi kan ada juga pengalaman misteri nanti gimana kan gitu. Nah, tapi boleh dong lu sampein itu pesen buat teman-teman yang baru naik gunung atau mau naik gunung, jangan melakukan apa atau harus seperti apa gitu, ada nggak? Kalau naik gunung sih apa ya, yang penting sih alat-alat pribadi dulu dilengkapin kayak gitu tuh, kayak ya kayak penghangat badannya kayak gitu, terus fit juga, terus ada yang pengalaman juga. Minimal dalam satu kelompok itu ada yang pengalaman. Ada yang pengalaman, terus sama jangan buang sampah juga tuh. Jangan buang sampah sembarangan. Gitu. Soalnya banyak juga kan yang buang sampah di mana-mana tuh. Oke. Ya. Kalau di gunung tuh pasti plastik kayak gitu-gitu. Kalau ngomong-ngomong yang sompral tuh nggak boleh jangan. Oh jangan tuh guys. Oh berarti sompral selama lu naik gunung ini kayak model kan banyak tuh pendaki-pendaki yang kayak suka ngetin badan, dalam artian minum gitu ya. Berarti lu sama sekali belum pernah? Gue belum pernah sih. Takut gue ngerinya gitu dong. Oh takut. Oke. Tantangan lah ya. Ya takutnya ada yang aneh-aneh lah kayak gitu. Pokoknya pesannya gitulah teman-teman. Jadi kalau misalnya kata Mas Faris nih, yang pertama siapin dulu kebutuhan pribadi. Kebutuhan pribadi yang penting tuh. Terus yang kedua fisik. Berikutnya apa nih Mas? Apanya nih? Yang disiapin mentalnya kan? Mental ya pasti itu mental. Soalnya cuaca kan nggak ada yang tahu kalau di cuaca nggak ada yang tahu ya. Terus juga pastiin juga di satu kelompok itu ada yang berpengalaman ya. Jadi biar bisa mandu ketika lu harus survive di hutan seperti apa gitu ya. Dan kalau misalnya memang lu benar-benar kesasar, survive-nya seperti apa gitu ya Mas ya. Jangan juga saling meninggalkan, mungkin ya terpisah. Iya soalnya kan tadi pengalamannya gitu tadi. Soalnya gue juga kan gue belum pengalaman juga, makanya gue agak was-was juga tuh pas kesasar itu kan, belum bisa apa-apa lah ibaratnya. Cuma naik doang gitu. Gue nggak tahu pengalamannya kayak gimana, nggak bisa kayak survive kayak gitu kan. Tapi udah sekarang nekat gitu lah. Tapi sekarang udah pengalaman dong. Insyaallah. Alhamdulillah ya, Mas Faris ya udah selamat. Tapi katanya luar biasa, udah berapa gunung nih mendaki. Nanti kita undang juga teman-temannya yang punya pengalaman misteri ya kan. Mudah-mudahan ada waktu sehat. Bisa diundang ke sini. Iya. Oke, itu teman-teman kata mereka. Pokoknya buat teman-teman yang pingin jadi narasumber di sini boleh. Sekali lagi hubungi kontak admin kita di sini. Sponsor juga boleh ada di sini. Boleh. Hubungi kita langsung. Jangan lupa nantikan episode kata mereka selanjutnya. Tetap di Kata Mereka. Thank you Mas Faris. Ayo. Nah.